Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nyoman. Saya Calvin Alexander Sucipto dengan NIM 28024921131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang codingan saya dan progres yang saya kerjakan, dan lalu dilanjutkan untuk demo dari web portofolio milik saya sendiri. Jadi, pertama, saya membuatnya menggunakan untuk frontend-nya, saya menggunakan React.js dan Vite. Yang awalnya saya menggunakan hanya untuk vanilla vanilla HTML yang yang langsung dijadikan satu seperti ini, jadikan indeks HTML. Lalu stylenya untuk juga CSS. Lalu saya memindahkannya dari folder front end menjadi front end React seperti ini, yaitu menggunakan React yang saya beri nama front end strip React. Eh, Kenapa alasan saya menggunakan React ini? Karena dengan konsep React ini, saya bisa membuat konsep virtual DOM yang sifatnya deklaratif. Jadi, semisal saya masih bisa mode developer, yaitu npm run dev. Jadi, jika saya masih mau mengedit-ngedit, saya bisa untuk masih dalam mode developer. Tidak harus di portingan 8080. Jadi, portingannya hanya 5174 secara React untuk virtual DOM-nya. Lalu ada juga state management untuk di bagian uh, app JSX ini. Ini digunakan sebagai uh, dari React itu sendiri, yaitu hooks dari React, yaitu use state dan use effect. Yaitu use state dan use effect. Lalu untuk komunikasi API-nya, saya menggunakan API JS seperti ini, struktur codingannya, yang sudah di localhost 8080. Lalu untuk stylingnya saya menggunakan CSS seperti ini. Eh, Berikutnya masuk ke struktur backend saya. Jadi untuk backend saya membuatnya menggunakan Go yang ter- saya tuliskan dalam main.go ini, bahasa pemrograman Go language, yang saya bagi dua struct, yaitu untuk project, untuk menyimpan data project dan menyimpan sertifikat. Lalu saya juga menggunakan DBMS, yaitu Postgre. Untuk DBMS-nya Postgre seperti ini. Saya beri nama portofolio DB underscore DB. Lalu berisikan dua tabel, yaitu untuk menyimpan data sertifikat seperti ini. Yang berisikan kolomnya ada ID, nama, issuer, data kapan saya menerima sertifikatnya, terus image URL-nya, sama credential URL-nya. Dan juga menyimpan data dimasukkan ke dalam website atau created at kapan dan updated at kapan. Untuk project, untuk tabel project, ada ID, title, description, stack yang digunakan, dan image URL, lalu project URL-nya juga, lalu created at, dan updated at. Untuk ini karena project sudah saya tulis buat di website, jadi terdapat data yang tertera di sini. Untuk sertifikat belum. Untuk progres pengerjaan saya dimulai dari backend dulu. Jadi eh, saya membuat backendnya dulu menggunakan Go language dengan bantuan AI, yaitu
Gemini maupun Sonnet atau Opus. Lalu berikutnya saya membuat TPMS-nya, saya membuat database-nya menggunakan Postgre yang dalam dua tabel yaitu sertifikat dan project tadi yang saya beri nama portofolio DB. Saya menggunakan PostgreSQL 18 dengan editornya itu pgadmin 4. Lalu untuk front end seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sekarang saya akan menemukan langsung bagaimana untuk website saya. Jadi saya masuk ke backend dulu, lalu run. Nanti akan muncul localhost dengan portingan 8080. Nah, berikut adalah tampilan utama website portofolio saya. Jadi terdapat header yang saya beri nama Calvin Portfolio atau portofolio milik saya. Lalu ada navbar berisi home, about, ada project, ada sertifikat, dan ada contact me, dan ada fitur admin login untuk saya sebagai admin supaya saya dapat mengedit website portofolio saya sendiri. Jadi untuk halaman home ini, pertama ada kata sapaan seperti hello everyone dan terdapat emoji. Lalu ada foto profil saya, ada foto saya, lalu ada nama saya, yaitu Calvin Alexander Sucipto dengan keterangan sebagai full stack developer. Lalu ada penjelasan singkat atau deskripsi singkat perkenalan saya, yaitu mengenai saya full stack developer yang berfokus pada front end experiences. Lalu di sini ada tombol Find Me, yaitu beberapa kontak yang bisa dituju oleh user atau media sosial. Seperti Facebook contohnya, media sosial pertama yang bisa ditunjuk oleh user. Jadi begitu dipencet akan mengarah langsung ke halaman akun Facebook saya. Lalu begitu saya masukkan ke Instagram, saya pencet tombol Instagram, akan langsung masuk ke halaman utama Instagram saya. Untuk WhatsApp, akan langsung menyambung ke nomor WhatsApp saya, dan langsung chat saya. Lalu untuk LinkedIn juga akan masuk langsung ke LinkedIn saya, akun LinkedIn saya. Dan untuk GitHub akan juga masuk langsung ke akun utama saya, halaman akun utama saya. Lalu ada tombol About Me, akan mengarah ke halaman About Me. Untuk halaman About Me, ada terdapat gambar juga, sama seperti di halaman pertama. Lalu ada tulisan singkat Get to know more about who I am and what I do. Lalu juga ada tulisan full stack, saya sebagai full stack developer yang berbasis di Indonesia, dan juga keterangan apa saja eh, kalian yang saya miliki kurang lebih, dan juga dipaparkan dalam stack yang lebih ringkas berupa simbol-simbol yaitu ada React.js, Next.js, Tailwind CSS, Go, dan Postgres. Pada tahapan ini saya tetap memasukkan backend karena saya juga masih cukup memahami Go dan PostgreSQL. Walaupun saya lebih mengarah kepada front end. Seperti itu, Pak. Untuk My Project, jika dipencet tombol ini juga akan langsung My Project. Untuk sementara karena project belum ada, jadi eh, belum muncul di sini. Lalu jika ada My Certificate,
juga belum muncul karena belum saya masukkan datanya. Lalu ada jika tombol contact me akan get in touch sama seperti sebelumnya ada tertera email, email yang langsung merujuk saya, bisa menghubungi lewat email, ada lokasi saya, lalu ada nomor telepon, yaitu nomor telepon saya. Dan juga ada tombol media sosial dan LinkedIn maupun GitHub. Sama seperti tadi, jika dipencet juga akan mengarah ke halaman utama. Lalu sekarang kita akan coba fitur admin untuk saya. Jadi fitur admin harus menggunakan user credential, yaitu username dan password. Lalu juga password. Jika salah username atau password, maka akan tulisan muncul invalid username or password. Untuk bagian ini saya tidak menyambungkan database karena hanya saya sendiri yang mengakses. Jadi saya tidak menyambungkan ke database. Untuk login seperti ini, eh, sama. Kalau jika fitur admin sama saja halamannya. Untuk tampilan halaman pertama sama, halaman about me juga sama. Untuk di bagian project, kata perbedaan, yaitu ada tombol add project. Jika saya mau menambahkan project ke depannya, ada project baru, semisal eh, website abadi. Lalu deskripsinya pengembangan prototype website sinar abadi. Untuk stacknya saya menggunakan HTML dan CSS. Untuk gambarnya bisa dua opsi, yaitu URL, image URL, atau upload dalam bentuk JPEG atau PNG. Contohnya saya bisa menggunakan file PNG, lalu project URL saya, nah, langsung bisa copy repository GitHub, lalu begitu saya pencet save project, akan muncul seperti ini, dan akan tersimpan di database. Jika kita sprint, execute sprint, maka akan muncul di database yang sudah baru. Semisal karena ini kedobelan, kita bisa menghapusnya seperti ini. Oke, maka data juga akan terhapus dari database juga. Selain itu, user juga saya sebagai admin juga bisa mengedit, mengedit gambar, nama, URL, project URL-nya, terus deskripsinya, stack-nya apa, dan title-nya apa saja itu bisa diedit. Eh, jadi berikutnya untuk fitur My Certificate sebagai admin, saya juga bisa menambahkan Fetch Certificate. Karena saya belum ada, saya belum bisa memasukkan. Tapi jika untuk mencoba, semisal sertifikat dalam bidangku, saya untuk datanya membuat menuliskan data yang ada, lalu mengupload gambarnya. Contoh sertifikat, saya mengambilnya dari sumber luar Google. Lalu untuk kredensial URL-nya, saya juga untuk sekedar contoh, saya memasukkan ini. Jika saya save certificate, maka akan muncul dalam database saya. Seperti ini. Dengan ID, nama, issuer, data earn, kapan saya menerimanya, image URL-nya, dan kredensial URL-nya akan tersimpan dalam database di PostgreSQL.
Lalu sama seperti project, saya juga bisa mengeditnya. Bisa diedit untuk isinya, yaitu namanya apa, issuenya apa, data adnya kapan, image-nya apa, dan kredensial URL dari kredensialnya. Jika sudah admin, maka kita bisa logout sebagai user biasa. Ikut tata tampilan terbaru dari user biasa, orang luar atau pihak luar jika melihat website saya. Jadi tetap akan terlihat my project yang seperti sudah saya upload tadi. Lalu orang bisa melihat judulnya, deskripsinya apa, stack apa saja yang digunakan, dan bila dipencet view project akan muncul seperti ini. Langsung mengarah ke repository kitab saya. Lalu untuk my certificate juga sama seperti itu. Terdapat nam- nama sertifikatnya apa ya issuernya siapa, lalu tanggal kapan, dan bisa melihat view kredensialnya. Sekian dari saya, terima kasih.